Imam Syafi'i itu manusia luar biasa. Imam Syafi'i luar biasa, jenius, soleh, memahami nas secara terperinci. Beliau sudah mengatakan 1000 tahun lebih yang lalu. Kaidah ini dipakai sampai hari ini, tidak pernah berubah, tidak pernah ketinggalan zaman. Kaidah ini sudah 1000 tahun. Semua fuqaha lintas mazhab memahami makna ini. Itu keluar pertama kali dari lisannya Imam Syafi'i. Beliau katakan, wa ma nahallahu anhu fahuwa muharram. Kalau kalian dapati nas baik di Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi ada larangan, maka dipastikan itu adalah hal yang diharamkan, hatta tujad ad-dalalatu alaihi bi anna nahya anhu ala ghairi tahrim. Terkecuali kalian dapati ada dalil-dalil yang menerangkan larangan tersebut, apakah dia haram atau tidak haram. Bagaimana maksudnya beliau? Setiap ada larangan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram, terkecuali ada keterangan yang menerangkan bahwa larangan itu status hukumnya bukan haram. Itu Imam Syafi'i sudah menyatakan hal demikian. Nah, cerdasnya beliau ini luar biasa. Kalau kita membaca kitab Ar-Risalah atau kitab Al-Beliau, ya, bagaimana beliau yang menyusun cara turuk al-istinbat, cara mengeluarkan hukum di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tanpa mengecilkan para imam yang lain. Mereka semua punya andil, semua orang-orang hebat. Tapi yang luar biasa dalam salah satu kasus, ya, salah satu kasus yang menunjukkan kecerdasan Imam Syafi'i, yang sampai sekarang kita sendiri mengamalkan fatwa itu, bersentuhan suami istri dalam keadaan kita berwudu, batal wudu kita, istri juga batal wudu. Antum harus paham bahwa 3 mazhab berbeda dengan Imam Syafi'i dalam persoalan ini. Al-Malikiyah, Al-Hanabilah, Al-Hanafiyah, mereka mengatakan tidak batal. Hanya Imam Syafi'i dan ulama-ulamanya yang mengatakan batal. Saya secara pribadi tidak fanatik dalam masalah mazhab, tidak fanatik, tapi saya mengikuti guru-guru saya dan juga mengikuti yang namanya riset, penelitian. Kok bisa Imam Syafi'i dengan ulama-ulama Syafi'iyah berbeda dengan 3 mazhab, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah, Al-Hanafiyah. Kalau saya sebut Al-Malikiyah itu ulama-ulamanya, ya. Al-Hanafiyah itu ulama-ulamanya. Ulama-ulama mazhab Hanafi, ulama-ulama mazhab Maliki itu istilahnya Al-Malikiyah, Al-Hanabilah, Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah gitu. Takjub saya lihat di dalam Manaqib Fakhruddin Ar-Razi, Manaqib Imam Syafi'i ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, Manaqib Imam Syafi'i ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian dalam kitab-kitab fikih diterangkan bagaimana telitinya Imam Syafi'i menyimpulkan hukum bahwa suami istri kalau dalam keadaan berwudu, bersentuhan, wudunya batal. Sedangkan mazhab Maliki, mazhab Hambali dengan ulama-ulamanya mengatakan tidak batal kecuali bisyahwah. Dengan syahwat baru batal. Kalau sentuh tanpa syahwat tidak batal. Mazhab Hanafi sedikit berbeda. Itu mutlaqah, secara mutlak tidak batal. Mau syahwat atau tidak syahwat, suami istri bersentuhan dalam keadaan berwudu secara mutlak tidak batal. Mazhab Hanafi, karena dipahami jima', berhubungan saja yang membatalkan, berhubungan suami istri. Tapi luar biasa,
Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulamanya mengatakan tersentuh batal, walaupun tanpa syahwat, walaupun dengan syahwat, tanpa terkecuali batal. Satu ayat ini yang menjadi satu rujukan hukum. Aula mastumun nisa, orang yang batal wudunya adalah kalian menyentuh istri-istri. Aula mastumun nisa. Kata lamasa, mazhab Hanafi memahami dengan sigot bahasa Arab dalam ilmu sorof, kalau ada tambahan alif maknanya muqabalah, ada dua pihak. Jadi artinya saling bersentuhan. Kalian saling bersentuhan dengan istri. Bahasa kiasan, artinya apa? Berhubungan biologis. Itu menurut mazhab Hanafi. Hampir serupa dengan pemahaman dari mazhab Maliki dan mazhab Hambali, hampir sama. Imam Syafi'i yang berbeda. Kata Imam Syafi'i, yang dimaksud bersentuhan adalah tersentuh kulit dengan kulit. Kalau ada penghalang tidak batal. Kulit dengan kulit tersentuh batal. Suaminya batal, istrinya juga batal. Kecuali kuku, tersentuh kuku, gigi, atau rambut, atau bulu, tidak batal. Ada satu fatwa muklah, biji mata juga tidak batal. Sentuh biji mata tidak batal. Cuma yang masyhur tiga tuh, kuku, gigi, rambut, tidak batal. Subhanallah, memang ini manusia jenius. Kok bisa Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa bersentuhan itu batal? Ternyata beliau pahami satu hadis Nabi. Hadis Nabi tentang apa? Masalah jual beli. Jadi babnya beda. Bab jual beli, tapi Imam Syafi'i mampu memahami ke masalah batal wudu dan masalah jual beli. Sedangkan kebanyakan ulama hanya memahami sesuai dengan masalah pokoknya, yaitu masalah jual beli. Tapi Imam Syafi'i mampu memahami sampai ke masalah batal wudu. Padahal hadisnya itu sedang membahas masalah jual beli, al-aqdu al-fasid, jual beli yang dianggap tidak sah. Hadis di dalam Sahih Bukhari ada hadis itu. Naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil mulamasah. Nabi melarang al-mulamasah. Al-mulamasah itu artinya apa tadi? Sentuh. Sama dengan kata lamasa, tapi bentuk masdar dalam ilmu sorof. Lamasa yulamisu mulamasatan. Ternyata Nabi melarang. Nabi melarang ketika ada akad jual beli dengan al-mulamasah, dengan sentuhan. Kita gak paham hadis seperti ini. Minta tolong kepada ulama yang paham. Apa itu al-mulamasah? Dijelaskan al-mulamasah lamsu ar-rajuli ats-tsauba biyadihi wa la yanzur ilaih. Al-mulamasah artinya adalah seseorang menyentuh pakaian dengan sentuhan tangannya, sedangkan pakaian itu dia tidak melihatnya. Itu adalah satu tradisi jual beli di zaman itu. Zaman itu kalau pasar malam, kadang-kadang lampu pijar padam, gelap gulita. Ini yang mau beli pakaian ini gak bisa lihat pakaian bentuknya apa nih. Disuruh sama penjualnya, ini bagus nih pakaian, coba kamu pegang saja. Dipegang, oh, diraba-raba, disentuh itu pakaian, oh iya bagus nih, kalau gitu saya beli. Kata Nabi, jual beli semacam ini tidak sah. Nabi melarang jual beli semacam ini. Kenapa tidak sah?
al-aqdu al-fasid? Karena yang pertama kita belum lihat. Untuk bisa menentukan produk itu bagus, produk itu baik, tidak cukup dengan sentuhan, harus lihat. Makanya Nabi katakan ini adalah hal yang dilarang di dalam akad jual beli. Ini masalah Imam Syafi'i paham betul. Beliau bahas juga di bab tentang apa? Jual beli dibahas. Tapi yang luar biasa, inilah tafsiran dari aula mastumun nisa. Hadis itu menafsirkan kata kalian menyentuh istri, para istri. Ternyata di dalam hadis menggunakan lafaz yang sama. Dan sentuhannya adalah sentuh secara langsung, bukan bahasa kiasan. Maka otomatis ayat itu sedang membahas satu masalah yang sifatnya zahir, tanpa tafsir dan tanpa takwil. Karena Nabi sudah menyebutkan dalam bab jual beli, al-mulamasah adalah menyentuh secara langsung, bukan bahasa kiasan. Az-zahir muqaddam 'alal batin. Makna zahir diutamakan sebelum memahami secara batin, secara tafsir. Itu cerdasnya Imam Syafi'i. Karena kata mulamasa, menyentuh pakaian secara langsung, maka ayat tadi menceritakan orang batal wudu ketika menyentuh istri. Berarti sentuhan kulit dengan kulit. Kenapa tidak disebut kalau nyentuh pakai tangan ini? Haza makna aglabiyah, kata Imam Syafi'i. Umumnya kalau sentuh pakai ini. Enggak ada orang sentuh begini. Pakai sikut tidak ada. Kalau menyentuh biasanya dengan telapak tangan. Tapi makna pakaian diraba-raba seluruhnya. Maka dikiaskan bahwa tersentuh seluruh tubuh itu juga batal. Namanya al-mulamasah. Nah itu. Nah, maka Nabi katakan di situ, kalau ada larangan, itu ulama-ulama yang istinbat hukum, mereka memahami panjang lebar itu. Tidak sederhana langsung mengatakan ini hukumnya haram, ini hukumnya halal. Nah, produk ini sudah ada, kita tidak perlu mencari lagi. Kita sudah gak capek lagi. Produknya namanya fikih. Itu dulu ada ulama di zaman kita, namanya Syekh Abdullah bin Baih. Dia mengarang kitab Sina'atul Fatwa. Itu judul kitabnya luar biasa tuh, Industri Fatwa. Kenapa fatwa disebutkan industri? Kayak pabrik. Karena fatwa itu dia akan selalu berkembang sepanjang zaman. Dia bagikan produk. Setiap zaman muncul masalah-masalah baru yang tidak ada di zaman dahulu. Tapi kaedahnya ada. Keluarlah produk baru yang namanya fatwa tadi. Maka diberikan judul Sina'atul Fatwa. Produk fatwa. Nah, itu makna larangan ya. Belum makna perintah. Perintah juga sama, ada kaidah. Al-aslu fil amri lil wujub illa bi qarinatin sharifatin ila ghairihi. Asal perintah hukumnya wajib. Asalnya perintah itu wajib. Kecuali ada keterangan yang menerangkan bahwa itu tidak wajib. Contoh, Inna a'tayna al-kautsar fasolli li rabbika wanhar. Kata wanhar di sini berkurbanlah. Perintah kan? Berkurbanlah, wanhar. Hukum asalnya wajib. Makanya mazhab lain mengatakan wajib. Ada mazhab tertentu mengatakan wajib. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Berkurban. Padahal di situ perintah. Kok bisa dinyatakan itu sunnah?
ada keterangan yang menerangkan bahwa perintah itu status hukumnya adalah sunnah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubayyin wa mufassir. Nah, fungsi hadis menjelaskan dan menafsirkan ayat. Kata Nabi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Nabi mengatakan, umirtu bin nahr wa huwa sunnatun lakum. Saya diwajibkan berkurban. Jadi untuk Nabi wajib. Dan sunnah bagi kalian. Kata Nabi, sunnah bagi kalian itu adalah biqorinatin shorifatin ila gairi. Keterangan yang menerangkan perintah itu statusnya sunnah, bukan wajib. Itu baru beberapa kasus. Ya, mereka memahami hukum seperti itu gambarannya. Berarti kita ini kan tidak mampu bisa istinbat hukum. Maka kita disuruh mengikuti mereka, para a'immah, para ulama. Nah, ini jeniusnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah.